Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan tes kabel PD buatan dari brand Phison. Yang kemarin saya beli dapat harga cuci godang Rp5.000. Tentunya bermain-main dengan voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi. Phison salah satu brand yang menurut saya cukup bagus sekali di Cina, tapi di Indonesia kurang begitu terkenal, makanya dia kurang laku sehingga dicuci godang biar cepat habis stoknya ya. Oke, kali ini akan saya tes kabel ini ke berbagai macam perangkat ponsel saya. Di antaranya nanti akan saya tes ke Samsung Galaxy M11. Ini support adaptive fast charging 15 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Ini menggunakan kabel PD ya bawaannya. Jadi cocok, Phison-nya kabel PD, Samsung-nya juga kabel PD. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support super charger 33 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Oppo A3X. Ini support SuperVOOC 45 watt. Nanti lanjut yang paling mantap ini ya, akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Dan yang paling bagus ini juga akan saya tes ke power bank dari brand Uktek yang support input daya 90 watt. Nah ya, ini kabelnya support 100 watt, power banknya 90 watt. Nah, seperti apa performanya ya, kita lihat saja nanti. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan dua USB tester ini ya, dari brand Finersi FNB58 untuk cek ada chip e-markernya atau tidak. Nah, sedangkan ini FNAC28 untuk cek arusnya ya, wattmeternya, dia input outputnya bisa mencapai hingga berapa ampere atau berapa watt. Seperti apa performa kabel PD dari brand Phison ini yang saya beli dengan harga 5.000-an dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian kabel PD dari brand Phison ini ya. Pertama dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah ya, nah menggunakan banyak bahasa Cina. Nah lihat ini, support 100 watt. Nah ya, lebih banyak menggunakan bahasa Cina karena ini brand lebih ke Cina dia pemasarannya, dan di Indonesia ya belum saya temukan ofisialnya. Nah ya oke, lalu kita akan dapat kabel PD-nya seperti ini, lihat ini ya. Nah ada QR kodenya, lihat ini. Nah ini kalau ada QR kodenya seperti ini biasanya kabel yang kualitasnya bagus. Nah ya oke, lalu ada juga velcro-nya untuk merapikan kabel ketika tidak digunakan. Nah ya, ininya. Nah, oke, kita lihat dari segi fisik dia banyak nylon braided seperti ini. Nah, oke, kalau dilihat dari sisi sini, lihat ini ya, ada tulisannya quick charging. Nah, lihat ini ya, ini. Nah, quick charging. Sama. Lalu dari sini kepala kabel PD-nya ada tulisannya Phison seperti ini. Kalau dibalik, lihat ini, baliknya dia seperti ini. Nah, ya. Kalau dari segi port dia warnanya hitam. Nah, kalau dilihat dari segi finishing ya, ini menurut saya finishingnya cukup rapi sekali. Lihat ini, tidak jembret dan presisi rapi ya. Kalau saya bandingkan dengan kabel-kabel yang ada di Indonesia ya, seperti Grotik, Basike, Kiwi, Movit, dan lain-lain ya teman-temannya, saya lebih pilih ini karena presisinya cukup bagus sekali, built-in quality-nya. Lihat ya, lihat ini sekali lagi, lihat. Nah ya, jadi Phison itu di Indonesia ya brandnya tidak ada ofisialnya, jadi kurang terkenal di Indonesia, tapi dari segi kualitas saya berani adu, ini setara dengan Baseus. Baik, sekarang lanjut tes USB-C e-marker ya dengan menggunakan USB Dr. Finersi. Lihat ini, saya ada di menu USB-C e-marker. Oke ya, saya klik sekarang. Nah ini lihat, dia sudah mendeteksi kabel yang akan dihubungkan untuk dicek USB-C e-markernya ada atau tidak. Nah ini saya ada perbandingan 3 kabel ya. Nah sebagai contoh perbandingannya seperti itu ya. Pertama dari kabel Phison itu sendiri ya. Nah ini, lalu ada coba saya dari Acmic. Ini saya ada Acmic DigiLine. Nah seperti ini kabelnya. Sebentar ya. Nah seperti ini Acmic DigiLine. Ini support arus 5 ampere. Nah ya, ini saya ada juga
kabel dari SUN. Nah, ini support arus 3 ampere. Nah, ini ya. Ini SUN-nya lumayan murah, harganya sekitar di bawah 20.000 ya. Oke, coba pertama dari segi SUN dahulu. Nah, ya, ini 3 ampere. Nah, oke, saya coba. Nah, lihat ya, saya hubungkan. Lihat ini. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Nah, sudah nyala. Dari segi LED-nya sudah nyala, artinya sudah terhubung ya. Tapi dia tidak terbaca karena kabel SUN ini support arus 3 ampere, tapi belum ada USB-C e-markernya. Nah, biasanya kabel yang support arus 3 ampere itu tidak dikasih USB-C e-marker atau chip e-marker. Nah, seperti itu ya. Karena dayanya masih tergolong masih rendah. Nah, ya seperti itu. Di postingan terdahulu saya pernah membahas tentang perbedaan kabel yang ada USB-C e-markernya atau tidak. Nah, ya seperti itu, ada penggolongannya. Silahkan explore di postingan saya ya. Intinya seperti itu ya. Yang tidak ada chip e-markernya biasanya dayanya 3 ampere. Oke ya, saya cabut dahulu ini. Oke, sekarang kita cek yang ada chip e-markernya. Contoh ini dari Acmic. Nah ya, Acmic Digiline. Nah ini ya, Acmic-nya. Saya hubungkan sekarang, coba dilihat. Nah, lihat langsung dia terbaca. Nah, ini Acmic. Nah, lihat ya, Acmic. Ternyata dia menggunakan speed USB 3.2 Gen 2. Cukup bagus sekali ya USB-nya. Lalu coba kita lihat dari segi voltase 20 volt dikali 5 ampere sama dengan 100 watt. Ini spesifikasi USB-C e-marker Acmic Digiline. Nah ya, panjangnya 1 meter. Nah ya, sudah masuk akal, sesuai. Nah, ini identitas dari chip kabel PD Acmic Digiline. Oke, sekarang saya ganti ya, coba untuk tes Pisen. Nah ya, ini ya, ganti Pisen. Nah ini ya kabelnya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat, dia terbaca. Nah, ya, lihat ini. Dia USB-nya juga sama dengan Acmic ya. USB-nya versi 3.2 Gen 2. Nah, ya, panjangnya 3 sampai 2 meter. Tapi yang saya punya ini ya 1 meter. Yang saya beli yang harganya 5 ribuan. Nah, ya, ada versi yang 2 meter ada. Nah, ya, oke, lanjut. Ini yang voltase 20 volt kali 5 ampere sama dengan 100 watt. Nah, ini kabel bukan dari merek yang abal-abal ya, atau kabel dari merek bagus seperti ini. Dia spesifikasinya sesuai gitu loh ya, sesuai dengan kabel yang ada di spesifikasinya gitu loh ya. Bukan katanya 5 ampere tapi dicek ternyata tidak ada USB-C e-markernya. Itu biasanya dari merek yang kualitasnya murahan. Nah, ini kualitas bagus Pisen ini ya, karena sudah sesuai dengan spesifikasinya. Katanya support 100 watt, ini juga 100 watt dengan struktur daya 20 volt kali 5 ampere. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt ya. Saya menggunakan adapter charger GAN 65 watt dari brand Cooktek yang ada portnya USB-C seperti ini. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 4% ya. Coba kita lihat dari sisi notifikasi yang ada di ponsel. Lihat ini, hanya muncul indikator charging, tidak fast charging. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena Samsung Galaxy M11 ini support adaptive fast charging 15 watt ya. Nah, adaptive fast charging 15 watt itu lebih efektif menggunakan kabel A to C ya. Nah, seperti itu karena kabel bawaan ponsel ini A to C, bukan kabel PD C to C seperti ini. Tapi tetap bisa digunakan untuk charging ke ponsel Samsung adaptive fast charging 15 watt, tapi dengan output daya standar charging atau tidak fast charging ya. Oke, sekarang kita cek dari segi struktur daya yang ada di USB Dr. Finirsi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 9 watt. Struktur dayanya 5 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9 watt. Nah, ini kategori belum support fast charging ya. Tetap bisa digunakan tapi kurang maksimal ya. Oke, coba kita lihat dari sisi stop kontak yang ada di Baseus Power Combo ya. Lihat ini, kalau Baseus membaca 11 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A ya, yang support Vivo fast charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, sudah saya hubungkan, start dari baterai 24%. Oke, kita lihat dari sisi notifikasi ya. Nah, lihat ini, tidak ada logo petir yang berputar ya. Artinya ini standar charging ya. Kalau dari segi notifikasi yang ada di ponsel juga di sini cuma tulisannya charging saja.
Nah, oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi ya. Dia mencapai hingga berapa watt? Kok tidak support fast charging ya? Oke, lihat ini. Dia mencapai 9,7 watt dengan struktur daya 5 volt kali 1,9 ampere. Kurang lebih sama ya kayak di Samsung. Nah ya, seperti itu. Jadi kemampuan kabel PD ini kalau ke ponsel fast charging dia mentok di daya 9,7 watt. Oke, coba kita lihat dari sisi stop kontak Baseus Power Combo, dia mencapai hingga 12 watt. Nah ya, jadi seperti itu ya kemampuan kabel PD kalau ke ponsel yang fast charging 15-18 watt dia mentok di daya sekitar 10 watt ke bawah. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt atau PPS. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 10%, super fast charging aktif. Nah ya, itu biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita lihat dari sisi USB Dr. Vinirsi. Dia mencapai pada titik daya 24 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya kalau menggunakan ke ponsel Samsung yang support PPS atau PD atau super fast charging 25 watt. Karena Samsung ini memang kabel bawaannya PD gitu loh. Jadi cocok ketika menggunakan kabel PD dari brand Phison ini. Coba kita lihat dari sisi stop kontak malah lebih besar lagi, 27 watt. Tapi menurut saya yang efektif atau yang valid ya kira-kira ya dari segi USB Dr. Vinirsi ini dia mencapai hingga 24-25 watt, cukup maksimal sekali. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%, tidak ada komanya ya karena saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD. Oke, biarkan sekarang mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari segi USB Dr. Vinirsi. Lihat ini ya, dia mencapai pada titik daya 27 watt. Nah, ini bisa saya katakan sudah masuk ke supercharger 33 watt. Relnya di 27-26 watt. Kalau masuk di daya fast charging, dia berada di daya maksimalnya 18 watt atau di bawahnya. Ya, seperti itu. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 ya yang support power charging 45 watt atau fast charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan ya. Start dari baterai 16%, tidak ada komanya karena lewat jalur PD. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari segi daya yang ada di Baseus Power Combo stop kontak mencapai hingga 32 watt. Nah ya, oke, kita cek dari segi USB Dr. Vinirsi. Lihat ini, dia mencapai hingga 28 watt. Dari teori support fast charging 45 watt, real berada di daya 28-27 watt, berada di daya di atas fast charging ya. Kalau ke Itel itu ukurannya fast charging lalu naik ke power charging, kira-kira seperti itu. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 9%, kita cek di notifikasi ponsel. Lihat ini, dia support jalan di fast charging Oppo 18 watt ya kalau Oppo fast chargingnya itu. Oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari segi stop kontak di Baseus Power Combo. Lihat ini ya, dia mencapai pada daya 16 watt. Sudah sesuai dengan notifikasi yang ada di ponsel ya, fast charging 18 watt. Oke, kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi. Lihat ini ya, dia mencapai pada daya 14 watt realnya. Dari teori support fast charging Oppo 18 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 12%, ada komanya turbo charging 55 watt maksimal aktif ya. Lihat ini menggunakan kabel PD Phison. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Kita cek dari segi stop kontak yang ada di Baseus Power Combo. Kita tunggu sampai pada daya maksimal dia mencapai hingga berapa watt. Baik, ini dia mencapai pada titik daya maksimal 55-56 watt di stop kontak Baseus Power Combo. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi. Lihat ini,
dia mencapai hingga daya 50 watt dengan struktur daya 9,3 volt kali 5,4 ampere. Nah, ini artinya sudah sesuai ya dengan ampere maksimal dari kabel PCIe ini ya. Dia mencapai hingga 5 ampere. Bahkan ini lebih sedikit ya. USB tester finishing membaca lebih 0,4 ampere. Baik, lanjut tes kabel PD PCIe ini ya. Kali ini akan saya tes untuk charging ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Saya tes dengan menggunakan power bank QuickTech. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ya, sudah saya hubungkan lewat port USB-C. Kita lihat dari sisi power bank dan struktur daya yang ada di USB Dr. Finirsi. Lihat ini ya. Nah, oke. Kita lihat dari segi power bank membaca ya. Ini ada wattmeternya, power banknya. Lihat ini 28,7 watt. Nah, ya seperti itu. Coba kita lihat dari segi USB Dr. Finirsi. Dia bisa mencapai hingga 29,6 watt. Nah, ya seperti itu. Kalau dibuat struktur daya ya, dia 14,8 volt kali 1,9 ampere. Totalnya kurang lebih 29,6 watt. Dari teori laptopnya support PD 45 watt. Baik, lanjut tes charging ke power bank QuickTech ini yang support input daya hingga 90 watt, namanya ultra fast input ya. Jadi kabelnya ini support 100 watt untuk charging ke power bank input 90 watt. Nah, kali ini saya akan menggunakan adapter charger dari Baseus GaN 100 watt. Jadi sudah sangat sesuai ya. Kabelnya 100 watt, adapternya 100 watt, lalu power banknya support input 90 watt. Saya hubungkan sekarang. Baik, ini sudah saya hubungkan ya. Start dari baterai 9%. Nah, oke. Pertama kita lihat dahulu dari sisi stop kontak ya. Dia dayanya mencapai hingga berapa watt? Lihat nih, mencapai hingga 97 watt. Nah, ya, itu kemampuan kabelnya. Oke, sekarang kita lihat lari ke USB Dr. Finirsi. Lihat ini, dia mencapai hingga 93 watt dengan struktur daya 9,6 volt dikali 4,7 ampere. Nah, hampir sesuai dengan spesifikasi kabelnya ya. Kalau kabelnya support 20 volt kali 5 ampere sama dengan 100 watt. Cukup bagus sekali ya performa kabel ini. Spesifikasinya menurut saya murni ya. Ada spasi sedikit itu wajar ya untuk keamanan dari perangkat yang di-chargingnya. Oke, lanjut kita lihat dari sisi power bank ya. Dia mencapai hingga 84 watt. Dari teori power banknya support input 90 watt. Ada spasi 5 watt. Nah, ya seperti itu. Untuk keamanan power bank itu sendiri mungkin ya agar tidak terlalu panas. Baik, lanjut tes speed recharging kabel PD PCIe ini ya. Kali ini coba saya gunakan untuk charging ke power bank QuickTech yang support input daya 90 watt dengan menggunakan adapter charger dari brand Baseus yang support GaN charger 100 watt. Jadi adapter chargernya GaN 100 watt, kabelnya support daya 100 watt, power banknya support input 90 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini ya, start dari baterai 0%. Nah, lihat dayanya mencapai maksimal hingga 85,9 watt. Dari segi wattmeter yang ada di power bank membaca seperti itu. Coba kita lihat dari segi Baseus Power Combo ini membaca malah mencapai hingga 96 watt. Oke ya, timernya saya nyalakan untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai habis hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek power banknya sudah terisi 89% dengan struktur daya 43 watt. Nah ya, oke. Sekarang kita cek dari segi temperatur. Temperatur power bank mencapai hingga 39 derajat Celcius, kategori masih hangat normal ya. Coba kita cek dari segi temperatur kabel chipnya ini ya. Nah, chipnya juga temperaturnya kategori hangat, bahkan malah dingin ya, mencapai hingga 35 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu ya sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 47 menit. Kita lihat ini power banknya sudah terisi 100%. Nah ya, kalau dibandingkan dengan kabel bawaan power bank QuickTech ini ya, yang support arus hingga bahkan 6 ampere,
kurang lebih speed chargingnya sama, mungkin ya selisih 11-12 ya, kecepatannya lebih cepat ini sedikit, mungkin selisih sekitar 5 menitan ya, sama-sama di angka 40 menitan ya, mungkin seperti itu perbandingannya. Baik, lanjut tes speed charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ya, yang support turbo charging 67 Watt. Saya hubungkan sekarang menggunakan power bank ya, saya tesnya ini saya ada power bank dari brand Cooktek yang support turbo charging hingga 120 Watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini ya, sudah saya hubungkan, start dari baterai 2%. Timernya saya nyalakan sekarang ya, untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai 2% hingga 100% membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek ponselnya terisi berapa persen. Lihat ini ya, terisi 68%. Oke, sekarang kita cek dari segi watt power bank mencapai hingga tinggal berapa watt. Lihat ini ya, tinggal 22,4 watt. Oke, sekarang kita cek dari segi temperatur kabel chargernya ya, mencapai hingga berapa derajat Celcius. Temperatur chip kabel charger aman ya, 35 derajat Celcius, hangat normal. Coba kita cek temperatur ponsel. 38 derajat Celcius, juga kategori hangat normal ya. Nah, oke, coba kita cek dari segi power bank. Power bank juga hangat normal ya, 38 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu ya, sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 54 menit. Kita cek ponselnya ya, terisi berapa persen. Lihat ini ya, terisi 100% dalam waktu 54 menit. Kita cek dari sisi power bank. Dayanya tinggal 7,6 watt, naik turun lah ya. Jadi cukup bagus sekali ya. Performa kabel ini menurut saya sama atau 11-12 lah ya dengan performa kabel charger bawaan ponsel ketika dikolaborasikan dengan adapter charger bawaan ponsel, juga kurang lebih sama ya, di angka 50 menitan ya full chargingnya. Baik, jadi kesimpulannya kabel PD buatan dari brand Phison ini, yang kemarin saya beli dapat harga Rp5.000 ya, yang support 5 ampere 20 volt sama dengan 100 watt. Berdasarkan tes cukup bagus sekali performa kabel ini ya, terutama untuk ponsel-ponsel yang kelas super ya. Tadi saya tes ke ponsel Infinix Hot 30, itel RS4, lalu Samsung Super Fast Charging 20 watt. Semuanya support supernya ya, yaitu berada di daya di atas 25 watt. Kalau Samsung ini super fast charging 20 watt, tadi super fast charging 20 wattnya aktif dan berada di daya 24-25 watt. Itu salah satu keenaan ketika kita menggunakan kabel PD ya. Bisa digunakan untuk charging ke ponsel yang kelas super. Dan juga tadi saya gunakan untuk charging ke Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging. Dia juga support turbo charging dengan daya maksimal sesuai dengan ampernya ini ya, yaitu 55 watt. Ampernya kabel ini juga 5 ampere dikali 11 volt, kalau ke Xiaomi itu sama dengan 55 watt. Nah ya, seperti itu. Lalu yang tidak saya suka dari kabel PD itu ya, dia tidak support untuk charging ke ponsel yang kelas fast charging, tapi dia dayanya berada di daya standar charging 10 watt. Tadi saya tes ke Samsung 15 watt, Vivo 18 watt, dia mentok di daya di bawah 10 watt. Yang saya sayangkan dia tidak support ke ponsel Oppo A3X untuk supernya, yaitu Superbook. Malah dia mentok di daya fast charging. Memang agak susah kalau ke Oppo itu ya, menggunakan kabel PD itu saya berdasarkan tes jarang saya temukan yang bisa support Superbook-nya. Yang saya suka juga kabel ini bisa digunakan untuk charging ke power bank dengan daya yang sangat bagus sekali, mencapai hingga 85 watt. Dari teori power bank ini support input daya 90 watt, dan juga kabel ini support juga untuk charging ke laptop ya. Tadi saya gunakan untuk charging ke Samsung Chromebook 4, support di daya 29 watt. Dari teori Samsung Chromebook 4 itu support adapter charger bawaan ya, acuan saya 45 watt, PD 45 watt. Lalu ketika saya gunakan tes dengan menggunakan USB tester finish ya, untuk cek USB chip e-marker, kabel ini juga ada chip e-markernya dengan spesifikasi menggunakan USB 3.2 Gen 2 dan dengan arus yang sesuai dengan spesifikasi ya,
yaitu 5 ampere dikali 20 volt sama dengan 100 watt. Jadi kabel ini dari segi kemampuan fast charging, USB chip e-marker sudah sesuai dengan spesifikasinya dan sesuai pada tempatnya masing-masing ya. Yang disayangkan itu memang kabel PD itu tidak support untuk ponsel yang kelas fast charging, dan semua kabel PD itu seperti itu berdasarkan tes. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau urusan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli kabel PD dari brand Pisen ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.